Selamat pagi teman-teman sekalian. Setelah kita memahami dasar-dasar investasi dan berbagai instrumennya, kini saatnya kita melangkah lebih jauh ke topik yang tidak kalah penting, manajemen portofolio investasi. Bersama saya Doni, Widaiswara Ekonomi Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang, Badan PPSDMP Kementerian Pertanian. Manajemen portofolio investasi merupakan seni dan ilmu tentang bagaimana kita mengelola aset atau instrumen investasi kita untuk mencapai tujuan keuangan dengan risiko yang terukur. Mari kita mulai dengan definisi apa itu portofolio investasi. Secara sederhana, portofolio investasi adalah kumpulan dari berbagai aset atau instrumen investasi yang Anda miliki. Bayangkan seperti keranjang belanja, di mana Anda tidak hanya membeli satu jenis barang, melainkan berbagai jenis barang yang berbeda. Dalam konteks instrumen investasi ini, biasanya berupa kombinasi antara saham, obligasi, reksadana, properti, emas, atau aset lainnya. Keranjang aset atau instrumen investasi diharapkan tumbuh nilainya seiring waktu. Ibarat budidaya tanaman dalam suatu kebun, seperti pohon yang semakin besar dan berbuah, tanaman hias yang semakin berbunga dan mekar, semua tampak menawan dari segi estetik. Perlu ketelatenan perawatan dan pemantauan yang konsisten, serta kesadaran untuk melihat hasil yang memuaskan saat memanen suatu kebun dengan nilai jual tinggi apabila instrumen investasi Anda dilepas di pasar. Masing-masing alokasi aset punya karakteristik risiko dan imbal hasil yang berbeda. Oleh karena itu, instrumen investasi ini membutuhkan analisis lebih mendalam. Kita bahas instrumen investasi satu persatu. Deposito bank. Ini adalah salah satu instrumen investasi paling aman. Simple, Anda menyimpan uang di bank untuk jangka waktu tertentu dan mendapatkan bunga tetap. Risiko rendah, imbal hasil juga relatif rendah, cocok untuk jangka pendek atau dana darurat. Obligasi atau surat utang. Anda meminjamkan uang kepada pemerintah atau perusahaan dan sebagai gantinya Anda menerima bunga secara berkala. Risiko sedang, imbal hasil lebih tinggi dari deposito. Contohnya, obligasi surat utang negara yang disebut obligasi negara retail atau ORI. Reksadana, ini adalah wadah untuk mengumpulkan dana dari berbagai investor yang kemudian diinvestasikan oleh manajer investasi profesional ke berbagai aset seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Cocok untuk pemula karena dikelola profesional dan menawarkan diversifikasi. Risiko bervariasi tergantung jenis reksadana, pasar uang, pendapatan tetap, saham, atau campuran dari keduanya. Kemudian investasi saham, Anda membeli sebagian kecil kepemilikan sebuah perusahaan di bursa efek melalui rekening sekuritas. Potensi keuntungan bisa dari kenaikan harga saham atau capital gain, atau pembagian keuntungan dividen. Risiko tinggi, potensi imbal hasil tinggi juga. Selain itu, karena saham berfluktuasi tinggi, Anda perlu menjadi seorang investor konservatif. Apa itu investor konservatif? Tipe investor dengan keamanan modal menjadi prioritas utama, dengan tetap menjaga nilai pokok investasi agar tidak berkurang. Investor konservatif ini berinvestasi pada saham defensif, dan kita sarankan saham dividen dengan yield tinggi atau imbal hasil tinggi, terutama di atas 10%, untuk mendapatkan penghasilan pasif berupa dividen. Dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai bentuk keuntungan atau investasi mereka. Dividen biasanya dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Jadi, this is real money.
dan bukan sekadar catatan laba di atas kertas laporan keuangan. Masih ingat film klasik Jerry Maguire yang diperankan oleh Tom Cruise? Ia mengucapkan kalimat terkenal, "Show me the money," saat memerankan seorang agen olahraga. Lainnya mendesak karakter Tom ini untuk fokus pada memaksimalkan kompensasi uang tunai atau cash dalam kontraknya. Dividen memberikan pendapatan rutin kepada investor tanpa harus terus-menerus melakukan pemantauan market atau aktivitas trading. Ini sangat menarik bagi investor yang mencari sumber pendapatan tambahan atau ingin memiliki aliran kas yang stabil. Kemudian properti. Investasi pada tanah, rumah, apartemen, atau bangunan lainnya. Keuntungan bisa dari kenaikan nilai properti atau pendapatan sewa. Risiko sedang hingga rendah dalam jangka panjang, tetapi butuh modal yang besar. Selain itu, pendapatan sewa harus lebih tinggi dari biaya perawatan. Kalau tidak, aset properti ini akan Anda bisa menjadi liabilitas. Emas, aset yang dianggap safe haven saat ekonomi tidak stabil. Emas cenderung mempertahankan nilainya. Risiko rendah, imbal hasil bervariasi. Sebagai penutup, ingatlah bahwa manajemen portofolio investasi adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi kekayaan Anda sambil mengelola risiko. Dengan perencanaan yang matang, diversifikasi yang cerdas, pemantauan yang disiplin, dan kesabaran, Anda akan berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Ingatlah, rencanakan portofolio Anda dan portofolio Anda akan merencanakan masa depan Anda. Saya harap sesi kali ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.